Assalamu alaik zainal anbiya. Assalamu alaik atqal atqiya. Dakwah Islam, dakwah artinya menyeru, mengajak orang kepada Islam agar orang mengenal Islam. Ini adalah sunnatullah yang dilaksanakan oleh seluruh nabi dan rasul. Kalau nabi-nabi yang dulu, mereka hanya untuk kaumnya saja, gitu ya, untuk kaumnya saja. Tapi kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk seluruh umat manusia, karena beliau khatamun nabiyyin. Beliau adalah nabi terakhir yang Allah utus. Nabi terakhir yang Allah utus. Jadi kalau ada orang yang ngaku nabi, yang ngaku rasul, udah pasti palsu, udah pasti, gitu ya. Jangan pakai goyang-goyang dikit, kagak boleh kita. Oh iya kali, nggak bisa tuh, gitu ya. Ragu-ragu dikit nggak boleh tuh. Iman tuh masalah iman, masalah keimanan. Rasul dan nabi terakhir adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Titik, gitu. Ada orang ampe soleh banget dah, kayak wali dah, ampe kita samain sama nabi, kagak boleh juga. Nggak boleh, karena kalau disamain maksum dia, nggak bisa salah dia, gitu ya. Nggak boleh tuh kita nyamain. Jadi dalam hati kita adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, gitu. Itu udah harus jadi patokan buat kita, buat anak-anak kita juga, gitu. Jangan sampai goyang tuh, jangan sampai goyang dikit. Karena itu di sini guru kita selalu mengingatkan, afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Masya Allah, itu akidah kita tuh biar kuat, setiap hari kita dengar ini akidah, gitu ya. Jangan sampai goyang, gitu. Beliau cetak buku begitu banyak, itu cetaknya itu bukan 100, 200, udah ribuan kali itu. Disebar, setiap ada maulid tokohnya dikasih, disebar di jamaahnya, biar akidah kita nih kuat, gitu ya. Inilah tujuan dakwah Islam. Lagi-lagi bahwa ayahanda selalu beliau mengingatkan kita mengenai makna la ilaha illallah. Nyebut aja kita tuh, nyebut aja, insya Allah masuk surga. Siapa yang di akhir hayatnya, oh kurang dekat, iya dah. Siapa yang di akhir hayatnya menyebut kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah, gitu ya. Dengan kalimat ini, kalimat yang mulia ini, orang yang kafir sepanjang hidupnya, tetapi satu hari sebelum wafat dia mengucapkan la ilaha illallah, maka baginya surga. Dengan kalimat itu tuh. Ini adalah kalimat pembeda antara kafir dan mukmin. Jadi begitu, hatta dia dari kecil, dari lahir dia sudah kafir selama misalnya 100 tahun, tetapi sebelum wafat dia menyebutkan la ilaha illallah, maka dakhalal jannah. Belum sembahyang, gitu ya. Yang penting disebut la ilaha illallah, dakhalal jannah, masuk surga. Karena itu kemarin diingatkan oleh Ustaz Badawi ketika beliau khutbah, malaikat Jibril menyumpal mulutnya Fir'aun.
Fir'aun itu di akhirnya udah mau mengakui itu, udah mau menyebut la ilaha illallah. Karena emang dasarnya manusia pasti dia mengakui, cuma dia sombong. Nah, Fir'aun sombong. Nah, di akhir hayatnya Fir'aun itu mau nyebut la ilaha illallah, cuman malaikat Jibril udah gergetan, disumpel mulutnya dengan tanah biar dia nggak nyebut la ilaha illallah. Kalau dia nyebut la ilaha illallah, selesai dia, dosanya itu selesai, masuk surga dia. Gitu. Jadi dengan kalimat itu, Masya Allah, inilah manfaatnya dakwah. Manfaatnya kita mengenalkan kalimat la ilaha illallah ini kepada diri kita, kepada keluarga kita, anak keturunan kita, dan kaum muslimin, biar dia kuat akidahnya. Nah, dakwah Islamiyah harus selalu kita kembangkan dakwah. Kita ikut bagian dalam dakwah itu. Apa sih yang dirubah? Apa sih tujuan dari dakwah itu? Tujuan dari dakwah adalah tadi, mengenalkan la ilaha illallah agar menjadi iman yang kokoh, iman yang kuat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tuh harus kuat, harus kokoh. Enggak ada yang ngasih rezeki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang ngasih sehat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang ngasih segala kemudahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Enggak ada yang menentukan sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di ujung kitab Sifat 20 itu akidah kita benar-benar ditancapkan, la raziqu illallah, gitu ya. Enggak ada yang ngasih rezeki kecuali Allah. Banyak, ada beberapa, ada 10 kalau nggak salah itu. Enggak ada yang begitu semua Allah. Enggak ada yang ngurus ini dunia kecuali Allah. Jadi akidah kita benar-benar ditanamkan, semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau kita berdoa nggak boleh kita langsung gitu sama Allah, langsung minta gitu, enggak, jangan. Kita istighfar dulu sama Allah, kita banyak dosa, setelah itu kita puji Allah, puji Allah, Allah semuanya nih. Jadi salah satu tujuan kita atau dakwah itu adalah agar manusia semua menyembah Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an ini Al-Qur'an, di awalnya surat Al-Fatihah, di ujungnya surah An-Nas, ini menunjukkan ma'rifatullah, agar kita mengenal Allah. Sama isinya sama, poin-poinnya surah Al-Fatihah dengan surah An-Nas sama. Kita perhatikan di An-Nas dulu, di An-Nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Rabbnya manusia. Malikin nas, Tuhannya manusia. Ilahin nas, sembahannya manusia, Tuhannya manusia, gitu ya. Kalau Rabb kan Tuhan yang menciptakan, gitu ya. Malik yang menguasai ini semuanya, Allah yang menguasai. Ilah itu adalah yang menjadi sembahan. Enggak ada sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang patut disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lihat di Al-Fatihah. Yang samanya mana dengan An-Nas? Rabb manusia, Malik manusia, Ilahin nas. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Rabb sekalian alam, pencipta seluruh alam. Yang pertama di Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, yang menguasai. Sama ya. Selanjutnya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau di An-Nas Ilahin nas, di sini Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah. Kagak ada ilah-ilah yang lain, gak ada Tuhan-Tuhan yang lain, gak ada. Gitu. Karena kenapa dibilang begini?
Tidak ada yang patut disembah selain Allah, karena manusia ada yang menyembah selain Allah, baik zahir maupun yang samar-samar gitu. Kalau yang zahir dia nyembah patung, dia nyembah manusia, dia nyembah macam-macam dah gitu ya. Dia nyembah pohon, dia nyembah binatang, dijadiin Tuhan buat dia. Kita ada juga yang ngalahin Allah tuh. Ini masalah akidah nih. Allah kita kalahin. Di bab mana nih? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah panggil. Taatan mana kita? Allah manggil sama bos yang manggil. Loh kadang-kadang bos duluan kita turutin. Bos gua manggil nih padahal azan. Ya Allah. Makanya kalau jadi bos jangan manggil pas azan. Ini salah satu akidah kita. Gitu ya. Apakah TV menjadi Tuhan kita? Ketika asik-asik nonton tinju, nonton bola, Allah manggil Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lagi nonton drakor seru-serunya. Emak-emak biasanya nonton drakor. Apaan drakor? Drama Korea. Biar kata emak-emak doyan-doyan banget tuh. Daripada bocah sampai emak-emak doyan banget drakor. Gitu ya. Demen banget tuh. Dan itu bisa menjadi ilah kita juga. Anak kita, bini kita bisa jadi ilah juga kita. Gara-gara dia kita korupsi misalnya. Kita nurutin keperluan anak bini kita. Kalau kita nggak korupsi nih, nggak terpenuhi kebutuhan keluarga, itu anak bini kita menjadi ilah kita. Kan seharusnya gimana? Berserah kepada Allah dah, gitu. Mintanya sama Allah. Ini kagak pakai cara korupsi. Nauzubillahi min dzalik. Berarti dia ilahnya adalah anak bininya tuh. Jangan jadi fitnah anak bini. Ini masalah ilah. Jadi sama ya. Depan dari Al-Quran yang namanya Ummul Quran Al-Fatihah dengan ujungnya Al-Quran An-Nas adalah ma'rifatullah, agar kita mengenal Allah Rabbul Alamin. Assalamu alaikum.